Kita langsung aja ya, kita bahas satu topik yang sering banget bikin cemas. Utang pemerintah Jepang yang katanya segunung itu. Coba deh, lihat angka ini. 1.200 triliun yen. Angka yang nolnya banyak banget sampai susah kita bayangin. Nah, ini dia total utang pemerintah Jepang. Wajar banget kan kalau angka ini bikin kita semua bertanya-tanya. Ini nih pertanyaan yang mungkin langsung muncul di kepala banyak orang. Dengan utang sebanyak itu, apa Jepang beneran diambang kehancuran? Apa ini cuma bom waktu yang nunggu meledak aja? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel iya atau enggak. Buat ngerti, kita harus bongkar dulu satu kesalahpahaman yang umum banget. Soalnya, ada satu perbedaan penting antara utang negara sama utang kita sehari-hari. Dan perbedaan ini mengubah segalanya. Poin kuncinya tuh gini, utang pemerintah itu sama sekali beda sama utang rumah tangga. Kalau kita kan harus kerja, cari duit, baru bisa bayar utang. Tapi pemerintah yang utang pakai mata uangnya sendiri, kayak Jepang dengan yen, secara teknis, mereka tuh bisa aja nyetak uang buat bayar utang itu. Nah, ini perbedaan fundamental yang wajib kita pegang. Oke, mari kita bedah alasan utama pertama kenapa Jepang ini kokoh. Semuanya berawal dari satu pertanyaan simpel. Pemerintah Jepang itu sebenarnya utang ke siapa sih? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Hampir 95% utang pemerintah Jepang itu dipegang sama pihak dari dalam negeri sendiri. Separuhnya dipegang Bank Sentral Jepang, terus ada bank-bank lokal, dana pensiun, bahkan warga biasa. Investor asing, porsinya kecil banget. Terus apa artinya ini? Wah, dampaknya gede banget. Karena utangnya dalam yen dan yang megang orang Jepang juga, mereka jadi nggak perlu khawatir nilai tukar yen naik turun lawan dolar. Mereka nggak akan tiba-tiba harus bayar lebih banyak gara-gara kurs berubah. Ini bikin resiko gagal bayar mendadak jadi kecil banget. Fondasi semua ini dibangun di atas budaya menabung masyarakat Jepang yang luar biasa kuat. Selama puluhan tahun, uang tabungan di dalam negeri itu melimpah ruah dan butuh tempat investasi yang aman. Pilihan utamanya, ya jelas, obligasi pemerintah mereka sendiri. Sekarang kita beralih ke pemain kunci nomor 2 yang menjaga semua ini tetap stabil, Bank Sentral Jepang. Bank Sentral Jepang ini punya jurus sakti yang namanya quantitative easing. Gampangnya gini deh, mereka itu terus-terusan ngebeli obligasi pemerintah dalam jumlah masif. Tujuannya apa? Biar permintaannya tinggi, jadi biaya pinjaman atau suku bunga buat pemerintah itu tetap rendah banget. Jadi efek berantainya kayak gini, Bank Sentral beli obligasi yang bikin suku bunga jadi rendah. Nah, karena suku bunga rendah, beban cicilan bunga utang pemerintah juga jadi ringan banget. Ini secara efektif langsung mengurangi tekanan ke anggaran negara. Kalimat ini merangkum semuanya. Secara teori, pemerintah Jepang nggak bakal pernah kehabisan yen untuk bayar utang dalam yen. Kenapa? Ya karena mereka sendiri yang ngontrol pasokan yen. Ini sekali lagi nunjukin betapa bedanya situasi mereka dengan utang kita sebagai individu. Sampai sini mungkin kedengarannya kayak Jepang tuh santai-santai aja ya. Eits, tapi tunggu dulu. Kenyataannya tentu lebih rumit. Sekarang kita harus lihat sisi lain dari koin ini, risiko-risiko yang ngintip di masa depan. Penting banget buat diingat, stabilitas yang dinikmati Jepang sekarang ini sama sekali nggak ada jaminannya bakal bertahan selamanya. Ada beberapa faktor yang bisa mengubah permainan secara drastis. Nah, ini beberapa ancaman utamanya. Pertama, kalau suku bunga global naik, Jepang bisa jadi terpaksa ikut naikin bunga, yang artinya cicilan utang mereka bakal bengkak. Kedua, populasi yang makin tua artinya makin sedikit yang nabung, jadi calon pembeli obligasi di dalam negeri juga berkurang. Terakhir, inflasi yang nggak kekontrol atau krisis kepercayaan bisa mengguncang seluruh sistem ini sampai ke akarnya. Bahaya banget kalau salah satu pemicu ini terjadi. Coba bayangin, suku bunga naik, langsung beban cicilan utang jadi lebih berat. Ini bisa bikin investor jadi cemas dan kepercayaan pasar mulai luntur. Akibatnya, bisa muncul lingkaran setan, biaya pinjaman makin mahal, situasinya makin sulit dikendalikan. Jadi, setelah kita lihat masalah dan risikonya, apa dong jalan keluarnya? Gimana caranya Jepang bisa menjaga keuangan negaranya tetap sehat buat jangka panjang? Jelas, nggak ada satu solusi ajaib. Nggak ada tuh yang namanya peluru perak. Jalan ke depannya, itu butuh kombinasi berbagai pendekatan yang hati-hati dan harus diterapkan pelan-pelan dalam jangka waktu yang panjang. Para ahli setuju kalau solusinya itu harus keroyokan, mendorong pertumbuhan ekonomi biar pendapatan pajak naik, melakukan reformasi yang mungkin sulit, misalnya di sistem jaminan sosial, memastikan setiap yen yang dibelanjakan pemerintah itu lebih efisien, dan terakhir, meninjau ulang sistem pajak biar lebih adil dan efektif.
Jadi, inilah gambaran besarnya. Di satu sisi, ada fondasi kuat yang bikin Jepang stabil sekarang. Utang dalam yen, dipegang sama orang sendiri, dan didukung penuh sama bank sentral. Tapi di sisi lain, tantangan masa depannya itu nyata. Ada potensi suku bunga naik, perubahan demografi, dan yang paling penting, butuh kemauan politik yang luar biasa kuat buat melakukan reformasi. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan fundamental, dan ini nggak cuma buat Jepang, tapi juga buat banyak negara lain. Gimana sih caranya menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung ekonomi hari ini dengan kewajiban menjaga keuangan negara tetap sehat untuk masa depan? Nah, menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan itu adalah tantangan terbesar yang akan menentukan nasib ekonomi Jepang ke depannya.